ربي يا عالم الحال يا ربي يا عالم الحال
Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Biyadil qabul wa tanazul wa ma'amal bila hadratil syafina wa habibina rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa ala man wa bi salafuna salih wa ala man wa bi syekhuna usanillah musannif hadal kitab. Al-Hadj Muhammad Zudi bin Haji Ramli bin Muhammad Amin bin Abdullah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hormati, kita muliakan para alim ulama, guru agama, tokoh agama, para tokoh masyarakat, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan kepada anak-anak kita yang saleh salehah. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersama-sama bisa berkumpul, bermajelis ilmu, bersilaturahmi, memakmurkan masjid kita, melaksanakan daripada perintah Allah dan Rasulnya, yaitu belajar ilmu agama. Mudah-mudahan berkah kita berkumpul bermajelis semacam ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, muslimin muslimat seberataan, baik yang masih hidup atau sudah mendahului kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita bersama-sama memulai membaca kitab yang berisikan tentang ilmu fikih. Mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu fikih ini, segala amal kita, ibadah kita makin bertambah baik
dan ibadah kita makin meningkat nilainya, dan mudah-mudahan dengan berkah kita belajar ilmu fikih ini, kita ingin mengenal dan mengetahui segala apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dan mudah-mudahan berkah kita membaca kitab ini, kita mendapatkan berkah dan madat ilmu terkhusus daripada pengarang ini kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Rahman, orangnya pengasih, dan orangnya Ar-Rahim, yaitu penyayang kepada hamba-hambanya. Di antara kasih sayang Allah bahwa kita pada malam hari ini dipilihnya untuk bisa hadir berkumpul semacam ini, bermajelis, melangkahkan kaki kita tinggalkan rumah kita tinggalkan hal-hal keduniaan. Ini adalah salah satu daripada Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini patut kita syukuri, karena semuanya ini adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengarang kitab ini memulai kitabnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena Sidin mengambil berkah daripada hadis Nabi, kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillah fahuwa aqta. Tiap perkara agama, tiap perkara yang nilainya itu baik, lam yubda bi bismillah, yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu kurang berkah. Nah, jadi pengarang ini memulai Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dari Sidin kitab ini berberkah dan kita dapat berkahnya, manfaatnya. Dengan berkat taufik dan hidayah Tuhan yang Maha Kuasa, alhamdulillah saya dapat menyusun sebuah risalah kecil yang saya namai dengan tangga pelajaran ibadah. Nah, pengarang kitab Sidin merasakan di dalam hati Sidin bahwa Sidin kawa mengarang atau menyusun sebuah risalah yang kecil ini
itu Jarsidin semata-mata karena berkah taufik dan hidayah Tuhan yang maha kuasa. Jadi Sidin bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Jadi Sidin ini melajari lawan kita bahwa apa-apa yang kawa kita gawi itu adalah semata-mata daripada taufik dan hidayah Allah. Tanpa taufik dan hidayah Allah, kita ini tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa membuat apapun. Nah, jadi kawannya kita berhadir di majelis semacam ini pun adalah berkah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ulama membagi hidayah. Sebenarnya kalau dipahami secara kalimat ini, taufik hidayah itu sebenarnya pertama itu hidayah, baru taufik. Nah, tapi kenapa di setiap kitab itu pasti taufik berdahulu? Nah, karena taufik itu jenisnya kalau bahasa nama itu lalakian, kalau hidayah itu kan bebinian. Adalah hidayah ngaran lalakian. Ada dah kalau lah. Hidayat ya, itu hidayat itu, hidayah. Kalau ada lalakian ngarannya hidayah, ada salah bang, cuma aneh benar. Nah, jadi didahulukan taufik hanyar hidayah, itu susunan kalimatnya. Padahal kalau secara hukum ulama membagi itu ada dua sebenarnya, hidayah di muka, hidayah baru taufik. Nah, oleh karena itu ulama membagi dua hidayah ini. Pertama yaitu hidayatul ilmi, yaitu hidayah ilmu, hidayah semata-mata. Bahasa kita tuh petunjuk ilmu nang diketahui. Nang kedua hidayatul amal. Nah, hidayatul amal ini nang disebut dengan taufik. Ini taufik ngaranna. Namanya sama, hidayah juga, cuma beda. Nah, bedanya di mana? Setiap orang yang diberi hidayah, artinya hidayatul ilmi tadi, nyatahuai. Nah, setiap orang yang diberi hidayah itu belum tentu diberi Tuhan taufik. Artinya belum tentu diberi Allah hidayatul amal untuk mengamalkan, untuk melaksanakan. Nah, tapi orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik yaitu hidayatul amal. Maunya melaksanakan, mau menggawi, pasti orang itu diberi hidayah, yaitu hidayatul ilmi. Jadi bilanya orang diberi taufik, hidayah diberi itu.
Tapi bilanya orang diberi hidayah aja, orang tuh kada tentu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya sembahyang itu wajib. Nah, sembahyang itu wajib. Tahu kita berataan bahwa sembahyang itu hukumnya fardu, hukumnya wajib. Tahu orang. Tapi kada seberataan orang diberikan taufik oleh Allah, hidayahnya diberi. Hidayahnya mana? Tahu bahwa sembahyang itu hukumnya wajib. Itu hidayah karena. Nah, tapi kada seberataan orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayatul amal, bantuan Tuhan untuk menggawi, untuk melaksanakan. Buktinya apa? Masih banyak orang yang kada menggawi sembahyang. Nah, itu. Jadi kebanyakan manusia itu ada sebahagiannya diberi hidayah aja oleh Allah, taufik kada. Nah, jadi kita nang ada di masjid ini, nah diberi kada duanya, hidayah diberi, taufik diberi. Ini luar biasa. Bersyukur kita lawan Tuhan. Jadi orang monnya orang bersuara tuh boy, aku kan dapat hidayah lagi ya, orang tuh pendusta, mengeramput orang tuh. Hidayah tuh dapat, cuma kada digawi. Nah itu. Nah, taufik untuk mendapatkan taufik atau hidayatul amal ini diusaha ikhtiari, dikarasi. Nah, itu. Nah, contoh lagi apa? Nuntut ilmu, belajar ilmu agama, hukumnya apa? Hukumnya wajib, hukumnya fardu ain. Nah, itu. Bahkan kawa kita memadahkan menuntut ilmu agama ini, kada denang kada tahu itu bahwa menuntut ilmu agama ini adalah wajib, hukumnya fardu ain. Hukumnya. Kadanya nang penting sembahyang jar. Bila kita sembahyang tapi kada nuntut ilmu, kita itu maksiat, masih lawan Tuhan. Nah, ini. Nah, kemudian kalau kita kada mengaji ilmu, kada nuntut ilmu, ternyata gara-gara kada mengaji ilmu, amal kita, ibadah kita salah. Maka keduaan dosanya, dosa kada menuntut, dosa beramal salah. Nah, ini mudahan kita ini diistiqomahkan oleh Allah hati kita. Nah, ini. Jadi tahu aja orang nuntut ilmu agama tuh wajib, fardu ain. Berapa ilmu yang wajib dituntut? 3. Rukun agama kita itu 3. Rukunnya. Rukun agama kita itu 3. Yang pertama iman. Yang kedua Islam. Yang ketiga ihsan. Jadi agama itu rukunnya 3.
Kalau tiga ini rukunnya kada disempurnakan, agama kita itu mengkhawatirkan agama kita. Nah, jadi mudah-mudahan kita nih belajar fikih nih mungkin sarabakan naik kita nih nanyata ulun pang dulu. Jadi kita belajar fikih ini kita mengetahui hukum. Jadi biar aja kita nih kena terus ada obat juga. Jadi doakan ulun aja ya Allah mudahan sehat, pian sehat, nyaman kita belajar tetahu juga di hukum kada ranjah terus tuh. Jadi rukun agama itu tiga. Pertama iman, kedua Islam, yang ketiga ihsan. Iman itu apa? Iman itu adalah gambaran daripada ilmu tauhid. Itu ilmu tauhid isinya. Iman, belajar tauhid, rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Nah itu iman kepada Allah berkaitan lawan tauhid, belajar sifat 20 supaya kenal kepada Allah. Nah jadi kita sudah belajar tauhid, sudah membaca ala kadarnya tadi, kemudian belajar akhlak tasawuf sudah. Nanang ketiga ini fikih. Jadi kita menjalankan perintah dulu, yaitu belajar ilmu itu kata tiganya. Jadi habis nih mbah fikih ini habis ya tiganya. Jadi ampihan aja lagi ya kan. Belinya ampih itu pengoncot ngaranna. Pengoncot ngaranna. Habis sudah jar kata tiganya. Tauhid sudah. Ya kalau lah tasawuf sudah. Fikih sudah. Ampihan aja lagi. Oh jangan ampih. Kenapa? Banyak nang kada terpakai lagi. Hanya teori aja. Nah banyak teori. Ini kan teori aja. Nah jadi mengamalkannya kita sambil. Jadi insya Allah kita belajar fikih ini ya kah doakan ulun. Nah doakan ulun mudah-mudahan apa nang bahari diajarkan oleh almarhum Abah Guru Gambut, Abah Guru Bakri, mudah-mudahan kita dibantu, ditolong oleh Allah kawa kita merasuk ilmu nang dua itu nah. Artinya fikih itu bertauhid. Artinya fikih itu bertasawuf. Nah itu. Jangan sampai kita bilanya kita ini belajar fikih, tauhidnya hilang. Itu jangan. Bahasa pulang kena kita. Jadi jangan sampai bilanya belajar fikih, tauhidnya hilang. Itu jangan. Rugi kita. Nah kemudian jangan sampai bilanya sudah belajar fikih, tasawufnya hilang. Jangan. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah membantu, Allah menolong kita rasuk nang tiga ilmu ini, supaya fikih ini bertauhid, supaya fikih ini berakhlak, bertasawuf. Mudahan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berat belinya fikih ini kena. Belinya fikih betunggal aja. Kada dirasuk, kada diingat-ingatakan tauhid tasawuf. Kena menyalahkan orang aja kena. Ya kalau menyalahkan orang aja kena.
menyalahkan orang aja. Sangka jahat lawan orang. Nah ini gara-gara fikih nih. Ini bahaya. Nah, jadi bahaya juga kita mengaji fikih aja tasawufnya hilang kena, ini bahaya. Yang menyalahkan orang, menyambati orang, mudah memponis orang. Nah, ini nih jangan. Nah, jadi kita bersyukur, berterima kasih lawan Allah diberi kedua-duanya nih. Hidayah diberi, taufik diberi. Nah, mudah-mudahan nih jadi bahan kita nih. Nah, ini bahan kita nih pertama nih. Mudah-mudahan kita ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila di suatu kampung, di suatu bilad negeri ada majelis-majelis semacam ini, siapapun gurunya asal bujur aja. Arti bujur itu apa? Nang dibaca akannya itu kada keluar daripada ilmu nang fardu ain. Baik nang dibacakannya tuh ilmu masalah iman, tauhid, masalah keyakinan, atau masalah akhlak, adab, atau masalah ibadah, masalah fikih, masalah muamalah, itu bujur aja. Makanya dari itu orang nang di suatu kampung, di masjid atau di langgar ada majelis-majelis semacam ini, untung ganal, untung luar biasa. Oleh karena itu kita ini mudah-mudahan hati kita ini selalu dihidupkan oleh Allah, selalu dibukakan oleh Allah, diberi Allah nur cahaya hati kita, selalu ketujuh kepingin duduk bermajelis semacam ini. Karena kita rugi. Ya Rasulullah, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlub. Ya Rasulullah, manusia yang paling rugi, manusia yang paling menyesal nanti pada hari kiamat, dapat kerugian, menyesal hari kiamat. Jadi Nabi, siapa? Rajulun, seseorang, amkanahu, yang memungkinkan akan dia, talabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Artinya kawaja, waktu ada, haur kada, awak sehat, apalagi macam-macam, kawah aja tapinya kada menuntut, palam yatlub tapinya kada menuntut ilmu. Maka orang itu akan rugi nanti di akhirat. Orang yang paling rugi di akhirat kena adalah orang yang berisi waktu, berisi kemampuan, berisi kelapangan untuk menuntut ilmu, tapinya kada mau menuntut ilmu. Orang tuh rugi di akhirat kena. Rugi. Bahkan dalam hadis Rasulullah, inna minad dunubi dunuban la yukaffiruha salatun wala siyamun wala hajjun wala jihadun illal humumu fi talabil ilmi. Ya Rasulullah, sesungguhnya daripada dosa-dosa yang kita lakukan, kita ini banyak berisi dosa, kita ini kan lepas dari dosa. Dari sekian banyak dosa yang kita lakukan, ada satu dosa, nang dosa itu kita kada kawa menghapusnya.
kada kawa tahapus, kada kawa dibayar. Dengan apa? Dengan sholatun, dengan sholat. Walau kita sholat tapi kada kawa maampuni dosa-dosa kita. Wala siyamun, kita puasa tapi kada kawa juga puasa itu untuk membayar, menghapus dosa kita. Wala hajjun, dan ibadah haji kada kawa juga menghapus dosa. Wala jihadun, dan kada kawa juga menghapus dosa itu karena inya itu berjihad fisabilillah. Illal humum, melainkan nang kawa menghapus dosa, nang membayar dosa-dosa kita itu, ya kan, al-humum adalah rasa uyuh, rasa capek, rasa sakit, rasa panat fi talabil ilmi, pada waktu kita nuntut ilmu. Nah itu. Orangnya sembahyang, orangnya berhaji tiap tahun, orangnya puasa tiap tahun, bahkan puasa sunat digawi. Ayo, tapi itu kada kawa menghapus dosanya. Hanya satu jalan untuk menghapus dosanya, apa aja Rasulullah? Yaitu inya sabar dengan rasa uyuh, rasa panat, rasa muyak, rasa tulai, tapi ditahaninya di dalam nuntut ilmu itu. Mun manu akan uyuh nih pen uyuh pian. Ya kada Pak? Uyuh terus saya. Uyuh jar. Uyuh terus saya. Nah. Tapi uyuhnya kita di masjid ini atau dimanapun orang nuntut ilmu agama ini, uyuh nang kayak apa aja, insya Allah keuyuhan kita, kepanatan kita duduk di majelis ilmu ini sejam 2 jam dilawasakan, tapi itu mengakibatkan dosa kita nang kada terampuni akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah. Jadi cocok aja hadis Nabi itu apa? Orang menuntut ilmu ini mulai inya di rumah sampai inya tulak sampai bulik bersih dari dosa. Alhamdulillah. Nah, jadi kita nih Pak Ibu berdoa aja kita nih, mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barakah kita duduk majelis ilmu nih. Majelis ilmu ini sudah dipadahi Rasulullah, sudah raudhatun min riyadil jannah, yaitu kebun daripada kebun-kebun surga. Jadi jal almarhum Abah Guru Zuhdi, kita ujar sidin kada usah bahaya hayal hendak masuk surga itu nang tingkatan mana hendak masuk, kada usah gen. Kalau surga di dunia ini nang nyata-nyata ini kita koler masuk. Hendak berharap masuk surga, oh kada kawa kita. Siapa modal kita? Modal kita siapa? Hendak masuk surga, sembahyang. Mas sembahyang aja. Allahu Akbar. Siapa esok nih jar? Nah, ya kalau macam-macam pikiran, jadi ngalih bana kita nih mengandalkan sembahyang nih, nah hendak masuk surga ngalih bana boy, ngalih banar. Aku jah hendak masuk surga nih dengan sodakoh, imbah basodakoh rasa seorang pemurah, kan? Ngalih banar. Puasa Ramadan, puasa sunat, Senin Kamis digawi, dan puasa macam-macam. Tapi belinya puasa rasa kayak wali, kayak jadi wali. Pina pucat muha, apa aja kawan? Pina pucat benar. Pina istilah, pina kayak uyuh diuyuh akan benar. Kenapa? Ya seorang ini jara,
Pakai sah pulang han. Ngalih bana kita nih. Makanya aja Ibnu Athaillah dalam hikam itu kita nih jangan berpegang lawan amal. Bukan dalam artian kada beramal, digawe amal, tapi jangan berpegang lawan amal. Nah, ayo bayangkan pian padilahnya kayak ini nah. Dosa kita tuh kada terampuni Pak Ibu Biar kita sembahyang tetap kada diampuni Tuhan. Puasa, bahaji, ya kalau lah tiap tahun orang kada tulak, inya kawa tulak. Berjihad pulang fisabilillah, tetap kada diampuni Tuhan dosanya. Nah, sebab diampuni orang dosa orang itu apa? Sebabnya duduk aja nah di masjid, hunjur sambil maurut lintuhut. Ya kalau, nah urut, napa jakawan, ya amjar. Tapi di majelis duduknya, daripada di rumah urut itu kan jadi hasil. Ada jadi hasil. Aja pian di majelisnya punya panat buhunjur gak ada obai. Asapina haus minum. Asapina makan roti. Nyamannya majelis ini ya Allah ya Karim Mana minum, mana diberi wadai. La ilaha illallah. Ilmu dapat, dosa diampuni. Jalan mana lagi? Alhamdulillah. Lawan itu bang kesimpulan tadi. Tampulu hidup. Ayolah. Tampulu hidup. Sudah mati kada kawal lagi. Nah jadi alhamdulillah kita diberi apa? Taufik diberi, hidayah diberi. Semoga kiranya risalah yang kecil ini nya jadi disambat risalah inya halus. Tapi kitab juga ngarannya ini. Nah ini kitab juga ngarannya cuma halus lalu risalah ngarannya. Tapi kitab juga ngarannya. Nah Jasidin semoga risalah kecil ini yakah menjadi tangga untuk meningkat kepada pelajaran ibadah yang lebih tinggi. Artinya ini betiti, ini pelajaran ini betiti di kitab nih, mengaran betangga kan. Tapi bukan pelajaran ini rendah kata. Dan ini dasar yang mesti kita pelajari, kita ketahui. Nah mudah-mudahan ujar sidin barakah belajar kitab ini, risalah ini, kawa kita meningkatkan yang lebih tinggi lagi kita. Dari segi apa? Dari segi ibadah kita, kualitas ibadah kita ini. Nah ibadah ini dibagi menjadi 3. Pertama ngarannya ibadah. Yang kedua ngarannya adalah ubudiyah. Yang ketiga adalah ubudah. Apa tadi Bu? Pertama ibadah. Yang kedua ubudiyah. Yang ketiga ubudah. Nah jadi 3. Jadi mudah-mudahan kita ini betangga betiti dari ibadah meningkat kepada ubudiyah, dari ubudiyah meningkat kepada ubudah. Nah jadi kita ini beramal, beribadah bukan hanya sekedar sebatas dengan ibadah. Jangan diibadah aja, jangan tertahan di ibadah. Jika paribahasa orang sekolah itu jangan ke-7 di kelas 1. Kelas 1 aja.
himbong bana kalah satu kenapa jurang nyaman jar Katujuh bana kalah satu kenapa aja nyaman kadang ngalih oh jangan kalau masalah ibadah jangan bertahan di kelas 1 apa di lagi di TK nah dinaikkan dari ibadah kepada ubudiyah dari ubudiyah kepada ubudah jadi 3 ini ibadah itu apa? Ibadah itu adalah harakatul jasad, yaitu gerak tubuh, gerak badan kita. Kita beribadah ini kan bergerak awak kalau bilang, awak kita, badan kita. Nah, harakatul ibadah, harakatul jasad. Ibadah ini apa? Nah, contoh seperti yaitu kita itu berwudu. Misalnya lagi kita sembahyang, sholat, itu ibadah. Nah kalau tertentu ini aja, ya kan, wudunya, kemudian lagi sholatnya, sembahyangnya, ini namanya adalah antakbudallah, menyembah kepada Allah, itu ibadah karena ini dinamakan apa? Harakatul jasad, ibadah, antakbudallah ini apa? Disebut dengan wudu syariat atau sholat sembahyang syariat. Tapi di dalam antakbudallah, di dalam menyembah Allah ini, baik wudunya wudu syariat atau sholat sembahyangnya sembahyang syariat itu sesuai nang diajari oleh Nabi. Artinya apa? Wudunya sesuai syarat dan rukunnya sempurna. Kemudian sembahyangnya disempurnakannya syarat dan rukunnya. Tapi nya dalam sembahyang itu kena bilanya sudah belajar rukun sembahyang sekian, syarat sah sembahyang sekian, pembatal sembahyang dijaganya ini apa macam. Sudah menggawe sembahyangnya Allahu Akbar. Itu aja. Nah, ini adalah sembahyang orang syariat atau nang boleh disebut dengan sembahyang orang awam biasa. Nang penting bilenya sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu mil'us samawat. Sudah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bujur-bujurnya menyempurnakan syarat dan rukunnya. Tapi nya fokus di situ aja. Nah, kemudian dari ibadah itu ditingkatakannya kepada ubudiyah. Ubudiyah itu apa? Ubudiyah itu adalah harakatul qalbi, geretik gerak hati. Nah, isinya apa? Isinya antadzkurallah, yaitu mengingat Allah. Nah, ini yang disebut dengan wudunya wudu orang tarekat, sembahyangnya sembahyang orang tarekat. Meningkat berarti kan dari syariat ke tarekat meningkat. Nah, jadi kita ini mudah-mudahan karena kita tauhid sudah belajar seadanya, karena kita ulang-ulang, makanya julun tadi diramu nang tiga nih kena tasawufnya diramu juga di sini kena. Sekira kita ini dari sembahyang syariat meningkat kepada sembahyang orang tarekat. Artinya apa? Waktu orang berwudu, waktu orang tuh sembahyang, inya mengingat lawan Tuhan.
Kalau nang pertama tadi kada, ya sudah bodoh-bodoh aja nambah semuha 3 kali, baru tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, sebagian kepala, telinga, batis sudah. Di dalam hatinya tuh kadada campur Allah tuh kadada. Itu wudu orang syariat, wudu orang awam. Nah ini nang jangan kita pertahankan baik-baik. Jangan duduk di awam, jangan duduk di syariat aja. Maka ini kebanyakan, termasuk ulun. Nah ini. Jadi sekira kita baudo ini dari syariat naik ke torekot, imbah ke torekot hanyar hakikat. Hakikat itu apa? Nah, yang ketiga ngarannya apa? Ubudah. Ubudah itu apa? Harakatur roh, batin. Batin kita ini apa? Antashhadallah, selalu memandang ingat kepada Allah. Nah, ketika orang berwudu, ketika orang sembahyang memakai ubudah ini, inya kada memandang lagi PL perbuatannya. Nang dipandangnya apa? Af'alullah. Nang dipandangnya perbuatan Allah semata. Ampih amat nang bodoh. Nah, ampih supian nang sembahyang. Arti ampihnya apa? Pengakuan. Lain ampih para itu lain. Nah artinya ini dalam baudo. Nah dalam baudo ini misalnya baudo basuh muka kan. Nah basuh muka. Nah waktu inya bergerak basuh muka ini, inya kada memandang lagi daripada gerak dirinya. Ini amal orang ubudah. Nang dipandangnya apa? Nang dipandangnya gerak. Ini ada apa? Af'alullah, perbuatan Allah. Mudahan kita diberi. Mudahan dinaikkan biblah. Dinaikkan tuh nah. Mun benaik seorang sariki orang juga kan. Belum naik lagi, naik bedahulu. Jurang kem kelas 1 aja dulu. Anak kelas 2 mengancang-ngancang. Nah, mudah-mudahan kita bagamat sini ya nak. Nah, mudah-mudahan. Dari merasa seorang, ya kalau itu berubah, kenapa di tingkat, yaitu merasa dibantu, ditolong oleh Allah, itu sudah bungas, sudah naiknya. Ditingkatkan lagi dari bungas tadi sudah tuh, nah bungas sudah merasa dibantu, merasa ditolong, artinya ini la haula wala quwata. Naikkan lagi. Nah. Apa tadi? Keubudah, yaitu semata-mata memandang memang perbuatan Allah semata. Dari ibadah ditingkatkan kepada ubudiyah, dari ubudiyah kepada ubudah. Nah jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hingga sini dahulu. Nah kada habis lagi. Mudah-mudahan awal pembacaan kitab ini, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, Allah lapangkan hati kita, mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberi taufik hidayah oleh Allah, mudahan kita seberataan rajin istiqomah untuk belajar ilmu agama, ingin meningkatkan ilmu, ya kah mudahan kita istiqomah belajar ilmu nang 3 ini. Biar aja orang buat belajar ilmu apa ilmu apakah. Kita menuguli nang ini aja. Karena 3 ilmu ini nang menyelamatkan kita. Dan ini adalah dasar agama kita, pondasi agama kita, dan rukun agama kita, yaitu iman, Islam, dan ihsan.
Nah, mudahan kita selamat dunia akhirat, berkat dunia akhirat, kabul hajat dunia akhirat. Mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa zahir batin kita, dosa seumur hidup. Mudahan kita hidup beriman, bertakwa kepada Allah, mati dalam keadaan iman, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقوات إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلات إلى العبادة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعات إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطف المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جناتك، المسحوب بذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المواهب العظام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.